Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian rabitah atau wasilah adalah perantara melalui mursyid, yaitu murid berwasilah pada guru mursyid. Menurut Al-Khalidi, dalam kitabnya Bahjah As-Saniyah halaman 64, rabitah adalah menghadirkan rupa guru atau syaikh ketika hendak berzikir. Hal ini dilakukan karena pada ruhaniyah syekh mursyid itu terdapat arwahul muqaddasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nur Muhammad. Syekh mursyid adalah khalifah Allah dan khalifah Rasulullah. Mereka adalah wasilah atau pengantar menuju Allah. Jadi, tujuan rabitah adalah memperoleh wasilah. Selanjutnya Al-Khalidi menyebutkan ada 6 langkah cara rabitah, yaitu 1. Menghadirkan rupa guru mursyid di depan mata dengan sempurna. 2. Membayangkan kiri kanan dengan memusatkan perhatian ruhaniyah, sampai terjadi sesuatu yang gaib. 3. Menghayalkan rupa guru mursyid di tengah-tengah dahi. 4. Menghadirkan rupa guru mursyid di tengah hati. 5. Membayangkan rupa guru di kening, kemudian menurunkan di tengah hati. 6. Meniadakan dirinya, dan menetapkan keberadaan guru mursyid. Di samping itu para ahli tarekat menggunakan dasar hukum rabitah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 200 sebagai berikut. Hai orang-orang beriman, bersabarlah, teguhlah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dalam kesempatan ini, saya juga akan menyampaikan kriteria atau syarat-syarat dalam pengangkatan mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Menurut Syekh Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwir Al-Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub, halaman 524, kriteria menjadi guru mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah adalah sebagai berikut. Kriteria pertama, haruslah seorang yang alim, yang dapat memenuhi kebutuhan murid dalam masalah fikih dan akidah, minimal dalam hal-hal yang dapat menghilangkan kesamaran dan keraguan yang dapat menyelamatkan murid dalam suluk, dan tidak lagi bertanya kepada orang selainnya. Kriteria kedua, haruslah seorang yang marifat, sempurna hati dan adabnya, bersih dari penyakit hati dan mengetahui bagaimana memelihara kesehatan hati. Kriteria ketiga, mempunyai sifat kasih sayang kepada orang Islam terutama kepada murid. Apabila ia melihat para murid tidak dapat memenuhi hasrat hatinya, atau murid meninggalkan apa yang diinginkannya, maka ia akan memberi maaf setelah memberi nasihat. Dan ia tidak memutuskan tarekat sang murid, tidak mencari sebab untuk mencelakakan murid, dan senantiasa merasa kasih sayang sampai mereka mendapat petunjuk. Kriteria keempat, menutup aib para muridnya. Kriteria kelima, membersihkan harta murid dan tidak tamak terhadap harta mereka. Kriteria keenam, mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, sehingga ucapannya menghunjam ke hati. Kriteria ketujuh, tidak duduk bersama-sama dengan murid, kecuali hanya sekedar ada hajat. Mengingatkan mereka tentang tarekat dan syariat, seperti mutalaah kitab atau diskusi dan lain-lain, supaya hati mereka bersih dari segala kotoran dan bisikan hati, sehingga mereka dapat beribadah dengan benar. Kriteria kedelapan, ucapannya selalu bersih dari campuran hawa nafsu, dan bergurau, atau basa-basi dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kriteria kesembilan, merasa murah hati terhadap diri sendiri, tidak mengharap diagungkan dan dihormati, tidak memberi beban kepada murid dengan beban yang memberatkan mereka, tidak terlalu banyak bersenang-senang atau bersusah-susah, dan juga tidak membuat mereka merasa sempit. Kriteria ke-10, apabila ada seorang murid yang terlalu sering duduk dekat dengannya, dan hal itu dapat mengurangi atau menghilangkan kewibawaan, maka perintahkan kepadanya agar duduk tidak dekat dan tidak jauh dari dirinya, tetapi sedang saja. Kriteria ke-11, apabila ia menyadari bahwa kehormatannya jatuh pada salah seorang murid, maka segera ia memalingkannya dengan pelan-pelan. Sebab dalam keadaan seperti itu murid adalah musuh yang paling besar. Kriteria ke-12, tidak lupa mengingatkan murid pada hal-hal yang membuat hati dan perilakunya bersih dan baik. Kriteria ke-13, apabila ada seorang yang mengaku bermimpi atau mukasyafah, atau musyahadah tentang sesuatu, maka janganlah ia berkata tentang hal itu, tetapi hendaklah ia memberikan keterangan kepada mereka tentang keadaan yang dapat memalingkan hal tersebut. Dan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang dapat mengangkatnya pada keadaan yang lebih tinggi dan lebih mulia. Kriteria ke-14, apabila seorang mursyid mengomentari apa yang ada pada diri seorang murid,
dan menjelaskan tentang keagungan sang murid, maka ia melakukan kesalahan. Sebab murid merasa dirinya lebih tinggi. Terkadang hal ini dapat menjatuhkan kehormatan sang mursyid. Kriteria ke-15. Wajib melarang para murid berbicara dengan selain kawan-kawannya, kecuali dalam keadaan darurat. Dan melarang murid berbicara dengan sesama kawannya tentang karamah. Apabila ia membiarkannya, maka ia telah berbuat kesalahan kepada murid. Sebab seorang murid tersebut akan dianggap sombong dan merasa agung sendiri. Kriteria ke-16. Mempunyai tempat menyendiri untuk khalwat yang tidak memungkirikan muridnya masuk, kecuali kepercayaannya, dan mempunyai tempat khalwat khusus untuk berkumpul dengan para sahabatnya. Kriteria ke-17. Diupayakan murid tidak dapat melihat segala gerak-gerik mursyid yang bersifat pribadi, dan tidak menceritakan rahasia mursyid kepada murid. Jangan sampai murid tahu tidurnya mursyid, makannya, minumnya, atau lainnya. Sebab seorang murid jika melihat sesuatu hal di atas, terkadang berkurang rasa hormatnya kepada mursyid, karenanya murid tidak perlu mengetahui perilaku orang-orang yang sempurna itu. Di samping itu juga mursyid harus menghardik murid, jika ia mengetahui ada muridnya yang meneliti gerak-geriknya yang bersifat pribadi, demi menjaga kemaslahatan bagi muridnya. Kriteria ke-18. Jangan membiarkan jika ada murid yang banyak makan. Sebab jika dibiarkan maka hal itu dapat merusak murid. Sebab kebanyakan manusia adalah budak dari perutnya. Kriteria ke-19. Melarang murid duduk bergaul dengan murid dari guru yang lain. Sebab bahaya, bergaul itu dapat menularkan pemahaman dan mengurangi kesetiaan murid kepada mursyidnya. Tetapi apabila ia melihat murid tetap setia kepadanya, dan tidak dikhawatirkan hatinya goyah, maka tidak apa-apa. Kriteria ke-20. Menjaga diri dari mendatangi pemimpin atau pemerintahan, supaya tidak diikuti oleh muridnya. Sebab jika murid mendapat dosa, maka ia juga mendapat dosa dari muridnya. Sebagaimana hadis yang berbunyi, barang siapa yang membuat sesuatu yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Umumnya orang yang dekat dengan penguasa, ia akan sulit ingkar jika mereka melakukan hal yang dilarang oleh syara. Seakan-akan mereka melakukan itu atas dasar kemurahan dan ketetapannya. Kriteria ke-21. Berkata dengan murid dengan perkataan yang lemah lembut. Hindari mencela atau membenci, atau memusuhi murid supaya murid tidak lari darinya. Kriteria ke-22. Apabila mursyid memanggil salah seorang murid, atau menjawab panggilan murid, haruslah tetap memelihara kehormatan diri. Kriteria ke-23. Apabila duduk di samping murid, maka duduklah dengan tenang, jangan banyak menoleh kepada mereka. Tidak tidur di depan mereka, tidak menjulurkan kaki di depan mereka, tidak memejamkan mata, serta tidak merendahkan suaranya dan tidak melakukan akhlak yang buruk, sebab mereka meyakini bahwa semua perilaku mursyid adalah baik, dan mereka akan menirunya. Kriteria ke-24. Apabila ada seorang murid datang kepadanya, maka janganlah cemberut. Dan apabila murid mohon diri dari hadapannya, maka doakanlah dia tanpa diminta. Apabila datang untuk menemui salah seorang murid, maka tetaplah menjaga tingkah laku yang baik. Kriteria ke-25. Apabila ada seorang muridnya yang pulang atau pergi, maka telitilah apa sebabnya. Apabila sakit, maka tengoklah. Apabila karena murid ada hajat, maka bantulah, atau ia mempunyai uzur, maka doakanlah dia. Demikianlah kriteria, atau syarat-syarat dalam pengangkatan mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.